saya, atau nama saudara, atau katakan aku. Boleh kita ulangi? Kata kami ganti dengan saya, supaya ayat ini kita lebih mengerti. Dan memang inilah yang kita harapkan. Kita baca sama-sama. Sama-sama. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah yang tidak benar, dan Engkau yang membuat hati mereka bertobat. Siapa yang membuat saya bertobat? Amin. Terus saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita lihat 4 hal, 2 daripada Elia di tengah bukit Karmel. Sahabat lalu Ketua gereja sudah memaparkan dari awal ada 3 hal kenapa gereja ini disebut namanya Mount Karmel. Pertama adalah latar belakangnya, karena di Mount Karmel itu di situ sedang terjadi satu keputusan yang luar biasa, menyembah Allah atau menyembah Baal. Pilih Tuhan atau pilih dunia, dan tidak boleh dua-dua. Yang kedua, di Mount Karmel itu terjadi pertentangan antara kuasa Tuhan dengan kuasa roh jahat. 1 banding berapa? 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 850. Dan umat Tuhan di mana? Di mana? Kalau 1 melawan 850 Baal, di mana umat Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana bangsa Israel? Di antara 1 dan 850 orang ini. Nah, kalau sekarang di mana umat Tuhan? Kenapa pastikan? Di mana? Di pihak Elia atau masih di antara Elia dengan apa? Terlihat? Dan ini membutuhkan satu keputusan yang luar biasa. Berapa orang bangsa Israel keluar dari Mesir? Rata kira-kira yang dihitung laki-laki lah, laki-laki saja 8, ya 1 jutaan. Saudara bayangkan, yang lain menonton. Kalau Tuhan katakan, aku mau datang segera, di mana umat Tuhan? Di antara siap dan siap atau memang siap? Semua kita mengambil posisi masing-masing. Terus saya kasih dalam Tuhan. Di Mount Karmel itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Begitu hamba Tuhan Elia dimenangkan oleh Tuhan melawan 850 orang Baal ini dengan segala kekuatan yang mereka panggil sambil menoreh-noreh. Dia punya badan demi mengajak semua kekuatan datang. Tapi Tuhan katakan, tidak. Yang aku menangkan adalah anak Tuhan. Itu sebabnya kita membuat nama gereja ini. Namanya Bukit Karmel, Mount Karmel. Karena di sini banyak orang bertobat. Amin. Semua yang datang di sini adalah orang yang perlu bertobat. Yang sudah bertobat boleh kembali ke gereja masing-masing. Di sini hanya orang yang mau bertobat dan mempertahankan pertobatan itu sampai Tuhan datang. Amin. Kalau kita satu kelas sama-sama orang berdosa yang mau bertobat, maka semua akan sehati, sepikir dan sebangsa. Tapi kalau ada orang kudus, ada setengah kudus, ada orang berdosa, maka susah payah. Tuhan katakan Roma 3:23, semua yang masih ada di gereja dan di bumi ini masih orang berdosa. Dan kalau itu kita sadari, maka kita akan mencintai orang berdosa itu, bukan memusuhi orang berdosa itu. Amin. Coba sudah lihat 5 tahun ke belakang, pada waktu ada di rumah gereja Tuhan,
di rumah Tuhan, ada yang jatuh dalam dosa. Berapa yang datang mendoakan dan berpuasa untuk dia? Berapa yang Anda tahu? Ada setengah majelis? Ada setengah anggota gereja? Mungkin lebih banyak apa? Mencemoohkan. Karena apa? Orang yang merasa sudah kudus, padahal belum masuk surga. Kalau dia sudah kudus, sudah masuk surga, atau Tuhan sudah meteraikan di mana? Di liang kubur. Tapi kalau masih hidup, belum ada yang kudus. Dianggap kudus kalau kebenaran Yesus ada bagi dia. Sesuai kasih Tuhan. Itulah latar belakangnya untuk mempelajari kita firman Tuhan siang hari ini. Soalnya lihat di ayat sebelumnya ada dua hal yang terjadi pengalaman, dan kita berharap gereja ini boleh menjadi berkat, dan hari ini Tuhan pulihkan supaya kita jadi berkat. Pengalaman yang pertama, saudara lihat di dalam 1 Raja ayat 17, Elia berhadapan dengan satu persoalan di dekat Sungai Kerit. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi? Dia berani mengatakan bahwa tidak akan ada embun sedikit pun, bahkan hujan, selama saya berkata belum 3,5 tahun. Luar biasa. Tidak ada hujan bahkan embun selama 3,5 tahun. Terjadi? Terjadi? Terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan ada beserta dengan Elia. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa aku menaruh kuasa di mulutmu. There is power in your tongue. There is miracle in my tongue when the Spirit is there. Itu sebabnya Elia berani katakan, tidak ada hujan, tidak ada embun 3,5 tahun. Ada siapa? Bolehkah Anda dan saya ulang katakan? 2010 pasti tahun pemulihan bagi saya. Amin. 2010 pasti terjadi sesuatu. Boleh? Nah, itu yang kita katakan. Di ulang tahun yang ke-7 saya mau katakan. Kita sudah sepakat tahun ini tahun apa? Pemulihan. Dan tahun pemulihan. Dan siap jadi berkat. Jangan cari berkat, tapi cari sumber berkat. Amin. Kita selalu cari berkat, cari duit. Cari yang punya duit itu. Mazmur 24 ayat 1 katakan apa? Bumi dan segala isinya Tuhan punya. Minta, jangan cari duitnya. Berapa kita dapat? Berapa di sini kekayaannya ada mungkin 50 M? Ada yang ada ini? Kekayaan 50 M? Ada? Ada? 40 M? Ada? 20 M? Ada? Ada kali ya? Ada. Ada? Kok ketawa? Nggak yakin Anda yang ada di sini punya kekayaan 20 M? Berarti kalau kita katakan bapakku kaya, katanya bukan itu menjadi keyakinan. Apa yang mau saya ajak? Kita harus meyakini kalau Tuhan kita itu pemilik semesta alam ini. Saya bahagia, I am a part of his family. Saya harus merasa bahwa saya menjadi bahagiannya dan siap dipakai menjadi apa? Alatnya. Kalau saya kasih tahu Tuhan, di gereja ini 7 tahun lamanya. Tadi apa tadi lagunya Tio tadi itu? Saya waktu nyanyi tadi saya nggak bisa nyanyi, jadi nangis saya tadi. Kenapa harus saya Tuhan? Oh, saya terus baru sekilas info keluar semua perjalanan 7 tahun. Saya nggak bisa ikut nyanyi, saya hanya menangis. Saya bilang Tuhan terima kasih, 7 tahun begitu luar biasa. Kita tidak tahu berapa banyak air mata ada di gereja ini. Tapi ingat, satu pun tetesan air mata itu Tuhan perhitungkan. Amin. Itu sebabnya kalau ada ibu-ibu di rumah tangga atau banyak mencurahkan air matamu untuk suami, anak, orang tua atau mantumu, ingat Tuhan perhitungkan. Dan selama itu akan jalan, selama itu kesempatan Tuhan buka. Elia di Sungai Kerit itu sanggup berkata, tidak akan ada. Bolehkah kita katakan nanti di akhir kebaktian ini, Tuhan, kalau kau memberkati gereja ini 7 tahun,
Maka tahun ini tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun kesempurnaanmu. Sebutlah sesuatu. Dan apa yang disebutkan itu, yakini. Pulang bawa, lihat sampai di akhir tahun ini. Di rumah keluarga saya katakan, tahun ini tahun persiapan. Tahun depan tidak lagi pikir-pikir gitu. Cukup, tinggal tahun ini. Tahun depan semua waktu, tenaga, kemampuan hanya untuk Tuhan. Tahun ini tahun pemulihan, persiapkan semua, baik mental, baik segala-galanya. Karena kalau kita mau Tuhan mau pakai, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, pengalaman yang kedua, sebelum kita masuk ke renungan khusus doa kita saat ini, Elia dengan janda di Sarepta. Saya tidak bukan mengurangi rasa hormat saya. Berapa di sini ibu-ibu janda yang sudah tua? Oke, yang sudah kepala 60 ke atas. Saya menurut Alkitab, ya, oke. Baik. Saya mau ajak kita belajar lewat di sini. Di sini ada pengalaman Elia dengan seorang janda di Sarepta. Hari terakhir mereka hidup di bumi. Karena hanya segenggam apa? Tepung dan sedikit minyak di bumi. Hari terakhir mereka makan di bumi. Setelah itu selesai. Pada saat masa yang genting itu, janda di Sarepta ini ketemu hamba Tuhan namanya Elia. Dan Elia katakan, kasih lebih dahulu roti bun darimu untuk saya, baru kau kasih anakmu. Janda Sarepta katakan, saya tinggal segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Habis itu kami mati. Elia katakan, buat pertama roti bundar untuk saya. Pasti Tuhan akan memberikan keperluan. Ibu ini tidak menjawab lagi. Dia pergi dengan air mata. Dia buatlah tepung ini menjadi roti bundar yang seharusnya makanan mereka berdua terakhir sebelum mati. Tapi seorang hamba Tuhan datang, kasih saya duluan. Dia beri. Pada waktu janda di Sarepta ini memberikan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Udah baca kita? Tuhan mencukupkannya bertahun ke depan. Allah yang ada di Bukit Karmel dahulu boleh membuat mujizat. From something to something bigger. Maka Allah yang sama di gereja Bukit Karmel ini yang percaya kepada Dia sanggup membuat from something to something bigger. Either for something. Sudah sebut, apalagi mau sudah mau. Yang tidak dipikirkan. Tapi yang menjadi persoalan Allah dan yang paling mengerikan, kita balik. Lord made it from something bigger to nothing. Sudah ada menjadi tiada. Tuhan mau hari ini kita belajar dari Elia dan janda besar. Sebelum masuk kita berdoa untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 ini. Tuhan sanggup membuat dari segenggam menjadi bertahun ke depan. Bolehkah saudara seperti tadi ayat yang dibacakan oleh saudara Frankie? Saudara masih ingat? Saya langsung dicatat supaya saya ingat lebih lama. Saudara ingat tadi? Apa? Hah? Bukan. Mazmur? Berapa? Masih di gereja aja udah lupa pada sampai di rumah. Apa yang dapat? Mazmur 126 ayat kelima, apa disebut? Orang yang menabur dengan apa? Air mata pasti pulang dengan apa? Pasti pulang. Pasti. Di gereja ini tidak ada kata mudah-mudahan. Yesus mengajarkan adalah kata pasti. Amin. Anak Tuhan janjikan pasti. Ayat 46 ayat 2, tidak ada janji Tuhan yang gagal. Itu pasti. Kalau gagal, saya membuat gagal. Dan kita berdoa supaya sepanjang tahun sampai tahun depan selesai rumah Tuhan. Amin. Selesai rumah Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai untuk 10 miliar itu dari gereja ini maupun dari luar gereja ini. Lihat, hanya sedikit aminnya kan? Karena memang butuh pengalaman. Dan gereja memutuskan bahwa setiap
Hindu. Senin Kamis harus apa? Berapa yang menjalankannya sampai minggu yang lalu? Kita mau cek dan cek. Masih sedikit kan? Sudah tahu? Tanggal 15, 16, 17 di Sentul. Di rumah doa ada di sana. Ada banyak orang 3 hari 3 malam puasa dan berdoa. Berapa di sini yang umat Tuhan yang suka berdoa puasa 3 hari 3 malam? Belum ada. Oh, masih ada. Kalau ada masalah terjadi baru mau. Itu sebabnya kita perlu pemulihan. Tuhan pulihkan saya dan pola berpikir. Tuhan pulihkan saya untuk lebih sabar. Tuhan pulihkan saya supaya boleh mengampuni. Itu harus menjadi doa kita. Tidak bisa datang tiba-tiba. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa dengan doa di ulang tahun ini, bolehkah sekarang kita mulai izinkan Tuhan mengubah pola pikir kita? Bahwa pulang dari gereja ini, Tuhan akan membuat saya dari yang ada sekarang ini menjadi lebih besar. Amin. Supaya Jakarta boleh melihat bahwa saya punya Tuhan. Amin. Bagi saudara, saya nggak punya apa-apa, apa nih tak? Paling sedikit ada segenggam beras di rumah. Atau ada mungkin uang 50.000 lagi. Jika kau mau menyerahkan itu dan memulai hari hanya ini yang ada Tuhan, aku mau seperti janda di Sarfat itu. Dari yang kecil ini buatlah sesuatu yang lebih besar supaya banyak orang keberkatan. Kita menantang seluruh gereja di sini jadi pengusaha. Kenapa? Pikir orang banyak, jangan pikir hanya untuk dirimu. Doakan orang banyak supaya engkau dipakai Tuhan. Kalau ini senior Niko yang 10 tahun lalu saya tahu lagunya, lagu hanya biasa, sekarang punya tempat berbakti di Sentul 20.000 orang. Where is God's people? Kenapa tidak terjadi? Kita hanya pikir untuk diri kita. Hari ini Tuhan mau mengajak kita supaya kita boleh dipulihkan agar siap menjadi apa? Siap Tuhan pakai. Jangan tunggu nantilah kalau saya sudah uang saya banyak baru saya apa? Mulai. Sudah tahu kenapa baru ulang tahun yang ke-7 gereja ini? Karena saya punya mental seperti itu dulu. Tuhan kasih dulu berkatmu 1 miliar baru saya mau mulai ministry. 10 tahun saya tunggu Tuhan tidak pernah kasih. Dan akhirnya satu malam di kebaktian Rabu malam di Bintaro, ada seorang anak Tuhan katakan, apa nih? Sudah berapa kali saya dengar? Apa harus 1 miliar? Kalau saya kasih sekarang 30 juta pertama, bolehkah Anda memulai ministry ini? Saya terkejut. Dan saya ditantang dari jam 9 habis gereja sampai jam 4 pagi. Saya di rumahnya. Dan akhirnya saya tanda tangan. Oke, rupanya harus engkau yang Tuhan pakai meyakinkan saya. Sekarang saya pilih. Dia kasih yang 30 juta. Itulah memulai Mount Carmel Ministry yang akhirnya diorganisir menjadi Mount Carmel Church. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya katakan kepada dia, kalau engkau tambah miskin gara-gara 30 juta ini beritahu saya akan tuntut Tuhan yang berjanji. Tapi sampai hari ini dia tidak pernah beritahu saya. Itu membuktikan Allah tidak pernah berubah. Dan Dia mau kita menjadi anak-anak yang dipulihkan dan jadi berkat. Bukankah Tuhan lebih dimuliakan dan kita pun lebih diangkat tinggi jiwa kita? Kalau saja kita menyanyikan tak pernah ku takut, tak usah ku bimbang dengan 1000 orang. Boleh? Kenapa? Supaya kita jadi berkat. Dan tidak sulit. Kalau kira-kira ada kita sekarang para orang, kalau nanti bawa 2 orang tamunya, sahabatnya di luar keluarga kita, selesai. Kenapa tidak terjadi mujizat Tuhan? Kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Hanya merasa mau. Saudara kasih Tuhan. 2 daripada Elia dan 2 kita di ulang tahun yang ke-7 ini. Pertama adalah Tuhan, biarlah diketahui orang bahwa Engkau adalah Allah di tengah-tengah Israel. Amin. 2 kita hari ini, Tuhan, biarlah diketahui orang
bahwa Engkau adalah Allah yang saya sembah, ada dalam hati saya setiap hari. Dan itu Yesus katakan, jika engkau di dalam aku dan aku di dalammu, minta apa saja aku akan beri. Dan buat, maka engkau akan berbuah. Kenapa belum berbuah? Saya hanya merasa Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Tapi kalau memang benar Yesus di dalam saya di dalam Yesus, dia katakan, minta apa saja. Untuk apa? Untuk keperluan banyak orang. Berarti kita berniat. Dan kerinduan saya sisa hidup ini, sekali lagi saya katakan, berulang di gereja, tidak pernah meminta jadi pejabat di organisasi. Tapi Tuhan pakai. Kita rindukan ada besok rumah sakit Advent yang bisa melayani. Kita rindu ada sekolah yang bisa melayani. Jangan hanya profit oriented. Dan kalau kita tidak mau pakai, Tuhan akan pakai orang lain. Sampai hari ini saya masih mendoakan orang yang saya belum kenal wajahnya, hanya namanya saya doakan sudah 1 tahun lebih, supaya jadi berkat bagi gereja ini. Agar kerinduan kita bukan hanya gereja Tuhan yang besar, ada pelayanan yang besar besok rumah sakit. Pikir, kalau untuk makan saya hanya paling 3 kali makan sehari, nggak lebih. Kalau saya mau perlu apa sih keperluan saya, selebihnya di mana? Saya hanya berbahagia, saya melihat banyak orang lebih siap masuk surga. Saudaraku, rubah pola pikirmu. Berdoalah, Tuhan tolong aku supaya orang tahu bahwa aku menyembah Engkau dan aku di dalammu, sehingga orang boleh datang kepadamu. Bolehkah tahun ini saudara dipakai Tuhan membawa jiwa datang mungkin kepada Tuhan? 10 orang, 5 orang, boleh. Dan kalau itu kita gumuli, maka Tuhan akan merubah kita dan memberkati akan usaha kita. Yesus kita adalah Yesus yang mengerjakan mujizat. Itu kita harus yakin. 7 tahun gereja ini belum pernah minta 1 rupiah dari conference. Puji Tuhan. Tiap Sabat kita makan, kita sewa ini. Tiap bulan kita harus siapkan sekitar 20 juta sampai 25 juta per bulan. Masih lebih banyak perpuluhan daripada kawan Pak ya. Dan di sini hanya ya anggotanya yang aktif sekarang berapa sekretaris? 140. Tapi masih bisa. Kenapa? Karena Tuhan. Ada satu gereja yang saya tahu sampai sekarang bertahun-tahun sewa gerejanya pun dibayar conference. Saya bilang, come on man, where are you? Where are you God? Kenapa? Mengandalkan diri. Kalau kita anggap kita ini hamba Tuhan, milik Tuhan, dia akan cukupkan. Dia pasti cukupkan. Itu sebabnya orang-orang muda mulai rubah mentalmu. Tuhan, ini hanya ini yang ada padaku. Sebutkan apa? Pakailah ini untuk boleh menjadi berkat bagi orang. Kalau engkau seorang dokter, Tuhan, berikan kepada saya Lukas 14:9 apa? Ini jalan kita sebut di gereja. Berikan kepada saya apa? Kata Yesus kepada bapaknya, power and authority. Baru didoakan yang punya. Oke, saya doakan kamu supaya di dalam kuasa dan authority baru pergi. Kenapa diminta ini? Supaya bisa menyembuhkan orang sakit. Apa kau kerjakan jadi? Kenapa tidak banyak hal yang terjadi? Kita hanya minta kekuatan, tidak pernah minta authority dari Tuhan. Makanya Elia berani katakan, aku katakan sebelum ku katakan datang hujan, 3,5 tahun tidak ada hujan, bahkan yang membunuh. And it's already happened. Kenapa? There is authority in his side. Kalau Elia bisa melakukan, kamu batas, bagaimana? Boleh? Boleh? Harus, karena kita sama-sama anak Tuhan. Kenapa belum Tuhan izinkan? Kita perlu dipulihkan dulu. Amin. Tuhan pulihkan saya, supaya orang tahu Engkaulah Allah yang kusembah. Yang kedua, doa kita. Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Apa artinya? Apa? Dulu tahun lalu lagu favoritnya Ibu Ini dengan saya sama. Apa? Hati sebagai hamba. Saya lakukan terus Tuhan.
jadikan aku memiliki hati sebagai hamba, tapi saya punya sikap tetap seperti bos. Kenapa? Memang proses perlu dipulihkan. Saya sering diledekin istri saya, kalau suka lakukan hati sebagai hamba, tapi di rumah bos terus. Kenapa? Memang sudah sekian puluh tahun merubah itu gak bisa. I cannot change myself. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Itu sebabnya kita harus berdoa, Tuhan, ubah saya. Bolehkah Tuhan ubah di akhir tahun ini berbeda? Boleh? Harus terjadi. Dan gereja harus bangun untuk 7 tahun ke depan. Tuhan akan buat yang lebih besar. Dan itu kerinduan dan doa kita siang dan malam. Tuhan jadikan gereja ini berkat kepada Jakarta. Kita rindu suatu saat. Saya sedang berdoa kepada seorang sahabat saya. Kemarin saya masih katakan, masih komit supaya ada satu kelas gereja lagi, Misda Mount Carmel International Church. Harus ada supaya lebih banyak orang datang. Jangan pikir hanya apa, biar saya terus ketua di sini jadi nggak dapat apa-apa. Minta supaya Tuhan pakai jadi berkat. Kita puji Tuhan sampai tanggal berapa kita pemilihan di gereja ini. Kita pilih sekali 2 tahun. Belum ada apa yang ribut. Bahkan semua menolak. Dan akhirnya memaksa, Tuhan memaksa, harus terima. Sementara tempat lain apa? Begitu sudah pemilihan mulai apa? Rasa khusus sana, kol sana, kol sini. Aduh, saya bilang apa? Makanya kita berkembang. Kenapa? Diri yang ditunjukkan. Kita berdoa hari ini supaya gereja ini jangan pernah menunjukkan diri, tapi tunjukkan siapa? Yesus. Biarlah setiap orang tahu bahwa Yesus masih ada di Bukit Karmel. Biarlah setiap orang tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang siap Tuhan pakai menjadi berkat kepada orang lain. Kita ini hamba, artinya apa? Melayani. To serve, not to be served. Kita harus melayani dan Yesus mau hal itu. Orang kasih Tuhan. Sampai hari ini saya tanya tadi ibu apa pemimpin untuk kita punya akomodasi di jalan, Tuhan masih kasih kita makan rame-rame. Amin. Makan rame-rame. Sebabnya bagi suara yang pertama kali di sini, saya sudah berdoa tadi supaya tidak ada yang sakit mata. Saya sudah berdoa tadi karena di sini kita biasanya khotbah jam 12. Kalau di gereja lain jam 12 sudah selesai pulang. Kita baru mulai karena kita menikmati. Firman Tuhan katakan lebih baik tinggal di rumah Tuhan apa? 1 hari daripada tempat lain apa? 1000 tahun. Amin. Bolehkah kita 1 hari rumah Tuhan hari ini? Hanya 1 kali 1 tahun. Dan nanti sore kita akan adakan perayaan di sini. Bagi saudara yang mau jadi berkat, boleh ada tiket nanti tanya Pak Lomo Tambunan. Saudara mau nyumbang silakan. Tapi kalau saudara pun mau datang hanya menikmati boleh. Walaupun yang akan menghibur kita memuji Tuhan nanti dari Korea Utara lebih banyak, tapi lagunya banyak bahasa Indonesia. Jangan salah. Hanya orangnya orang Korea Utara. Tapi nyanyikan nanti lagu gereja dan babak kedua setelah kita makan sejenak nanti akan lagu sekuler. Kenapa? Kita rindu lebih banyak orang datang di gereja. Jangan tutup pintu gerejamu. Engkau perkecil dan yang masuk hanya engkau kenal ke gereja. Di gereja ini semua orang bisa masuk. Amin. Karena Yesus suruh seperti itu. Mau engkau pakai sandal jepit datang. Kalau di gereja lain saya ingat dulu di gereja saya begitu ada orang pakai anting, semua anggota majelis sudah begini. Karena hanya dia pakai anting. Kalau di sini Anda mau pakai anting, mau pakai topi nggak apa-apa. Kenapa? Ini gereja untuk orang berdosa yang mau bertobat. Kita harus buka pintu orang bisa datang kepada Yesus. Jangan tutup pintu orang masuk kepada Yesus, tapi ajak orang datang kepada Yesus. Karena Dia yang mengubah. Kami kasih Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Yang ketiga doa kita hari ini, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Di gereja ini hanya firman Tuhan yang kita tahu. Saya tidak fanatik. Kalau 15 tahun lalu selalu setiap berkhotbah saya katakan apa? Menurut Nyonya White.
Saya sekarang hanya katakan menurut Yesus. Kalau perlu saya katakan menurut penilaian. Jangan sebut orang lain, sebut nama Yesus. Yesus katakan kalau nama Yesus disebut, setan pun gemetar. Amin. Amin. Tapi kalau nama Yesus disebut di antara umat Tuhan, ada gemetarnya? Hah? Ada? Nggak ada. Berarti siapa yang lebih takut sama Yesus? Setan atau kita-kita ini? Siapa yang paling takut sama Yesus? Setan atau kita-kita ini? Berarti kita perlu bertobat. Amin? Itu realita. Kita punya pelayan di gereja ini banyak yang Tuhan buat mujizat. Yang punya banyak opo-opo sudah banyak. Kalau di gereja, di setiap gereja ada yang orang punya apa? Punya opo-opo di kantongnya. Tapi nggak pernah didisiplin, karena nggak pernah ketahuan. Ya tuh? Ada nggak pendeta aja pun ada kok. Ada opo-opo yang saya tahu, saya sudah layani. Benar, ada sampai sekarang saya masih berdoa kepada dia. Ada. Itu sebabnya gereja tempat untuk orang berdosa. Karena di sini saya coba lihat dulu. Saya mau dengarkan dulu suara Tuhan. Ada nggak di sini yang pakai susuk yang datang di sini? Ada kayaknya. Ada sepertinya. Saya rasa ada getarannya. Itu sebabnya masing-masing punya kekurangan dan Tuhan katakan tobatlah. Amin. Aku ini hambamu, aku butuh pertolongan dan atas firman-Mu Tuhan aku datang supaya Kau tolong. Mana teman saya ibu Nende? Ada. Wah, luar biasa pengalaman kami waktu beliau dibaptis di Senayan. Boleh tanya nanti. Waduh, saya nggak tahu. Coba tanya nih berapa susuk itu? Gila. Mana pernah saya diajari sekolah, nanti kalau melayani ada susuknya 2, nggak pernah diajari sampai hari ini. Tuhan aja yang mengajari. Orang yang kasih Tuhan. Gereja ini Tuhan buat untuk membuka mata kita dan mata kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya sudah dengar kesaksian, bukan saya bersaksi. Kita baru melayani. Waduh, sudah tahu, saya punya musuh berapa kali dia mau coba sarang. Saya bilang, jangan kau coba. Saya punya Yesus luar biasa. Pernah malam-malam sudah mau puncak, dia coba ganggu kaki saya, nggak tahu apa mau masuk. Saya bangun, saya ketakutan. Saya bilang ini mau coba. Saya pergi ke kamar mandi, saya cuci muka saya. Kemudian saya diam, saya katakan berdoa, saya berteluh, saya bilang, Tuhan, Engkau yang berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati Engkau, dan aku akan mengutuki orang yang mengutuki Engkau. Sekarang atas firman-Mu aku berkata-kata, kembalikan 7 kali lipat semua perbuatan jahat yang kepada saya. Tiba-tiba saya ada lewat yang gitu. Oh, kau coba-coba saya. Sejak itu nggak berani lagi muncul. Itu membuktikan firman Tuhan tetap berkuasa. Dan kita harus berlaku atas firman Tuhan bahwa nama Yesus itu sangat luar biasa. Istri saya selalu bilang, kamu bilang terus begitu. Kenapa? Banyak kita di Kompas kan, kalau belum lihat nggak percaya. Kalau Anda nggak percaya kuasa Yesus ada dalam namanya, sudah pulang nanti. Pergi ke pinggir jalan, cari orang gila. Coba sebutkan, nama Yesus berkuasa. Dia yang lari atau yang lari? Hah? Siapa yang lari kira-kira? Hah? Kalau Anda yang lari berarti iblisnya masuk kepadamu. Harus dia yang lari. Kalau kau yakin menyatakan dia pasti berdiri lari. Saya sudah coba. Itu membuktikan firman ini benar. There is power in His name. There is power in His blood. Makanya oleh tidur-tidurmu aku sembuh, itu benar. Tidak bohong. Coba dulu baru percaya. Saya sebentar ada makan enak-enak, nanti saya akan berdoa ke Colorado. Ada pasien saya namanya Patricia. Saya masih berdoa tadi malam dan ini kamu sebentar. Nah, sudah tahu yang melayani orang Kristen ini seorang gadis Muslim. Mamanya aja, papa mamanya tidak tahu bahwa dia melayani orang Kristen. Dan saya sudah yang sekian kali berdoa. Dan ini oleh karena terakhir dia untuk cek bahwa kankernya sudah sembuh. Dan dia komit 3 minggu yang lalu. Begitu dia sembuh dan kuat, dia akan datang dan bersaksi di gereja ini.
firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. By His blood you are healed. Dan dia berangis. Dan saudara tahu, tinggal cek terakhir. Kalau jauh bisa, masa kita ini kalau anaknya panas sudah panik. Boleh kan kalau anak Anda panas, cucu panas, tumpahkan tangan berdoa? Boleh? Berapa yang sudah coba seperti itu? Yang lain kemana aja? Ke dokter terus? Tidak salah. Layani dulu. Kenapa? Firman Tuhan menyebut, oleh karena firman-Mu lah aku melakukan ini. Kalau bekerja, kalau melayani, biarlah atas dasar firman Tuhan, bukan untuk show off atau apa ada mau melayani yang benar. Itu sebabnya tadi Ibu Ketua masih berbisik kepada saya, boleh nih yang nyanyi ini kita jadi. Saya bilang saya masih berdoa. Kalau Tuhan sudah kasih rezeki itu besok di account saya tidak lama ini, saya sudah bilang sudah ada pendoa yang konsisten. Karena kita akan melayani nanti di Kuningan. Dikasih tempat juga gratis. Orang luar kasih untuk kita melayani gratis. Kita boleh nggak rumah kita jadi tempat sel group? Pelitnya datang mau diberkati, dikasih kantornya gratis, dimension gratis. Saya tinggal menunggu sampai kebutuhan, kasih dulu supaya apa? Betul setiap kita buat acara, memang orang sudah puasa mau melayani. Kalau kita mau pakai bersatu nggak ada puasa, pendetanya kan nggak puasa, tidak mau tanya. Kita harus kalau melayani benar. Minta power. Yesus saja tidak pernah mendoakan dan menyuruh muridnya suruh baca Injil Lukas. Tidak pernah Yesus menyuruh muridnya pergi sebelum subuh dia pergi keluar. Dia berdoa, Bapa beri aku power, beri aku authority. Baru saya dapat, dia doakan. Rasulnya baru pergi. Dan akhirnya apa? Banyak hal yang terjadi. Saudaraku, di gereja ini kita mau mulai sekarang. Bila Anda mau melayani, minta dulu kuasa dari Tuhan. Berdoa puasa. Tahun ini kalau sudah lihat di gereja lain, tahun ini adalah tahun pemulihan yang betul-betul orang berlomba datang kepada Tuhan. Puasa, berdoa. Masa kita yang sudah menyebut a peculiar people, a special people, tapi perbuatannya apa? Nggak spesial. Bukankah kita bilang umat pilihan Tuhan, kan? Tapi nggak ada pilihan yang berbeda, sama aja dari tahun dulu ke tahun sekarang. Sementara kita bilang ini semua akan segera. Kita harus berdoa bahwa atas firman-Mu lah saya melakukan hal ini. Amin. Saya harus bagikan kepada saudara janji Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Jika engkau, mari ganti, jika saya memperhatikan perintah Tuhan, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Amin. Kalau saya sekiranya engkau, mari kita ganti, sekiranya saya memperhatikan perintah-perintahmu, maka damai sejahteraku akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanku akan seperti jangan seperti gelombang, sekali-sekali aja deh kebahagiaan kita sudah luar biasa. Ini terus. Saya mau tanya, apakah janji ini terus aman jalan ini gak ada masalah? Jadi apa maksudnya? Walaupun banyak badai, tapi kita masih bisa apa? Melewatinya. Tuhan tidak pernah berjanji hidup orang Kristen yang mengikut Yesus semua akan lancar. Tapi Dia bilang, aku akan menyertai engkau dan aku akan buat engkau berhasil. Aku akan bawa kau sampai. Kalau mau hidup ini tidak ada masalah, boleh lapor saya akan bawa Anda kepada tempatnya. Tinggal lapor aja, habis kok. Jadi kalau Anda mau, saya sudah mau menikmati hidup lebih tenang saja. Oke, tinggal lapor. Nanti saya akan datang ke rumah Anda. Tanda tangan, kita antar nanti ke pondok Rami. Aman. Selama hidup ada perjuangan, ada masalah. Tapi Tuhan janji, aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan yang pasti itu yang menjadi tujuan utama. Bukan berhenti masalah. Kalau berhenti masalah hanya di KPU saja. Berapa kasih dalam Tuhan? Doa kita hari ini yang keempat adalah
Apa kata firman Tuhan? Tuhan katakan, hanya Allah lah yang membuat hati taubat kembali. Amin. Amin. Jangan berdoa, Tuhan tobat, tolonglah supaya anak saya bertobat. Pak Pendeta, tolong supaya anak saya bertobat. Saya kali ini orang maksudnya apa sih? Kok saya menobatkan anaknya? Tuhan katakan, hanya Tuhan yang boleh menobatkan hati. Yeremia 17 ayat 13, Tuhan tahu hati Anda, hati saya. Tuhan kenal batin kita. Itu sebabnya kenapa banyak orang bisa kena santet, karena di hatinya nggak ada Yesus. Kalau ada, nggak berani dia. Boleh nggak kita tahu kalau Anda masuk di mall, di samping Anda ada orang, dia mau santet, boleh nggak Anda tahu? Boleh? Boleh? Yang lain kemana? Bagaimana kita tahu? Kalau Yesus ada di dalam diri kita dan kita di dalam Dia, maka niat ada di situ, kita akan digerakkan oleh Tuhan. Kita akan rasa. Itu sebabnya kita perlu sekarang lebih peka. Kita mau lebih mengerti kekasih kita, ada kita, tapi kita nggak mengerti Tuhan dari mana bisa pengertiannya. Kalau kita mau dekat satu sama lain, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau mengasihi lebih baik, mengasihi Tuhan, karena dari situ yang kita bagi. Yang dari Tuhan kita dapat, itu yang kita akan berikan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang Tuhan akan tobatkan lebih baik. Apakah dalam pikiran, perasaan, pola pikir kita, hari ini kita mau berdoa supaya gereja ini Tuhan pulihkan, supaya siap menjadi berkat bagi Jakarta. Mungkin Anda katakan, ini muluk-muluk, terserah Anda lah. Tapi itulah yang menjadi kerinduan kita di gereja. Dan kita belajar dari 7 tahun perjalanan daripada gereja. Dan untuk itu pada saat ini, supaya ini terjadi kepada kita, saya mau membagikan 3 hal yang boleh kita bawa. Pertama, supaya gereja ini di ulang tahun yang ke-7 tetap boleh eksis, boleh lebih berkembang. Yang pertama, be yourself. Jadilah dengan dirimu. Gereja ini sudah dibuat gereja yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan hanya meninggikan Tuhan. Lebih itu tidak boleh. Dan kalau itu kita jalankan, Tuhan akan mempertobatkan banyak orang, termasuk kita, lebih dekat kepada-Nya. Jadilah diri Anda sebagaimana adanya. Jangan tiru orang lain. Kita paling suka tiru-tiru apa? Orang lain. Michael Jackson suaranya seperti ini, dia coba-coba, nggak bisa, false. Jadilah asli orang Kristen. Jadilah orang yang seperti Tuhan ciptakan. Kalau Tuhan ciptakan saya seperti ini, ada kelebihan Tuhan berikan. Kalau Tuhan ciptakan seperti itu, ada kelebihan yang Tuhan berikan. Kita seringkali menyesali, kenapa saya kurang ganteng? Saya punya sahabat Ating kurang ganteng, pendek, gemuk lagi. Tapi sudah tahu, saya tidak bisa lupa sampai sekarang itu. Pertama kali saya ketemu dia, salaman di puncak di Cibulan. Saya bukan terkesan melihat dia, saya terkesan lihat istrinya. Tinggi, cantik lagi. Dia pegang, dia punya pundak begini. Aduh, saya bilang orang yang normal di sini istrinya nggak berani buat begitu. Kenapa? Dia menghargai jati diri dia yang diberikan Tuhan. Kita seringkali tidak menghargai bahwa kita nyata Tuhan. Ya, kenapa saya lebih jelek, lebih bodoh? Nggak ada. Berapa baca kita? Tuhan panggil orang yang rendah hati. Amin. Tuhan panggil yang gak dunia bodoh. Rahmat kasih Tuhan, mari kita menjadi jati diri kita. Dan gereja ini akan tetap menjadi gereja Tuhan apabila kita tetap seperti yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kita sebagaimana adanya, hargai dan izinkan Tuhan membuat itu lebih baik lagi. Dan sebagai orang yang mengakui dirinya sebagaimana adanya, jangan marah-marah saat orang lain tidak setuju dengan keinginan Anda. Banyak orang marah dengan gereja ini. Bahkan ada yang bilang, hamba Tuhan katakan, gereja ini dari yang jadi ada jadi tiada. Saya bilang sudah sama dengan orang Korea bilang panur yang marga enggak orang ini. Tahu nggak? Peramal palsu. Berani bilang gereja ini dari yang ada jadi tiada. Saya bilang Yesus saja nggak bilang sama kami kok. Saya nggak tahu kalau Allah sudah bilang sama dia. Jangan. Kalau pekerjaan Tuhan jangan pernah jengkal. Engkau jengkal hatimu. Tapi pekerjaan Tuhan, Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya maksud, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita menjadi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin.
Karena Tuhan aja memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, be the best. Di gereja ini Tuhan mau dan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan katakan be the best. Jadi yang terbaik semampu Anda. Be the best wherever you are. Pernah lihat, kita punya idola di gereja ini sejak 3 tahun terakhir ini. Saya selalu menyatakan karena itu sedang tantangan kepada saya seperti Yusuf. Kalau Anda dengar Yusuf, apa yang ada di pikiran Anda? Selingkuh, tantangan datang. Saya tidak. Sejak hari Tuhan tunjukkan itu menjadi idola bagi saya. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 katakan, Yusuf itu disertai Tuhan. Bukti ada. Apa buktinya? Setiap apa yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau Tuhan menyertai Anda dan saya, bukti akan ada. Kalau Tuhan di dalam saya, Tuhan di dalam keluarga kita, bukti akan ada. Orang akan tahu ada Yesus di sana. Tidak perlu bulu-bulu bilang-bilang. Itu sebabnya, saudara orang muda khususnya yang mau berhasil, rubah pola pikir. Kalau Yesus menyertai kita, apapun yang kita buat, dibuatnya berhasil. Kalau begitu kita, bagian kita apa? Kalau Yesus membuat keberhasilan, bagian kita apa? Kita hanya mitranya untuk mengalami. Karena bagi dia nggak perlu keberhasilan itu, dia sudah berhasil. Yang perlu adalah kita. Kita rindu di akhir tahun ini memasuki kuartal yang kedua. Tuhan memberikan kelimpahan yang lebih besar dalam pengalaman kita di gereja ini, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Amin. Mari kita seperti Yusuf, izinkan Tuhan menyertai kita, supaya apa yang saya kerjakan sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Di Rabu malam saya beritahu di buku Yeremia 17, orang yang tidak melakukan dengan Tuhan, bahkan mengambil yang bukan miliknya, setengah perjalanan hidupnya dia akan hilang. Dan kalau dia masih hidup, dia akan kebal. Jelas firman Tuhan, diberkati dan tertutup. Nggak ada di tengah, setengah berkat, setengah tutup. Pilih. Dan Tuhan katakan, mari kita menjadi yang terbaik seperti Yusuf itu. Dan semakin ditempa, saya mau katakan ini. Seringkali ini kita punya pengalaman. Sudah terlalu lama Pak Pendeta, capek aku berdoa belum bisa bertobat, capek dia belum berubah. Tuhan mau sampai kau katakan, I surrender all. Amen. Begitu Anda katakan, I surrender all, seperti lagu tadi, baru kau katakan, oke, karena kau sudah katakan, I surrender all, saya akan turun tangan. Dan baru jadi. Kita seringkali, Tuhan tolong, tapi apa? Tetap kita punya mau. Tuhan tolong, tetap strategi kita jalan. Kalau memang Tuhan mau, izinkan Tuhan punya porsi lebih banyak dalam ini. Jangan porsi kita lebih banyak. Kalau terdesak, Tuhan tanda tangan deh. Tuhan jangan mati supaya tanda tangan. Dari awal sampai akhir kita izinkan Tuhan ikut terlibat. Mengapa? Oleh karena Tuhan mau menjadikan kita menjadi anak Tuhan yang mengaku dan diakui orang bahwa ia yang kita sembah. Yang terakhir, kenalilah Allah lebih sungguh-sungguh. Masih ingat ayat yang selalu berulang-ulang sahabat ini? Saya ulangi. Hosea 6 ayat yang ketiga. Ini ayat yang kita harus yakinkan, camkan sepanjang tahun ini. Firman Tuhan katakan, marilah kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Berapa yang sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Jadi yang selama ini pengenalan Anda apa adanya? Berarti masih 2 kelas lagi naik. Marilah kita mengenal Allah lebih sungguh-sungguh. Kalau itu terjadi, dia katakan, ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Ia pasti datang seperti apa? Hujan. Kalau hujan pada musimnya, tidak hujan rintik-rintik. Saya mau katakan kepada saudara, 2010 ulang tahun yang ke-7 daripada gereja ini. Inilah hari saat hujan berkat Tuhan turun. Amin. Gak percaya atau tidak, silakan. Tapi saya mau katakan, hujan berkat Tuhan akan turun bagi orang yang sudah menyiapkan hati. Kita akan berdoa sebentar. Baik keperluanmu, baik rumah tanggamu. Berdoalah, tahun ini tahun pemulihan. Dan kita tidak membuat hanya slogan. Kita mau itu terjadi supaya Jakarta juga akan dapat dipulihkan. Orang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan pasti datang seperti fajar. Besok sudah bangun atau tidak, fajar pasti datang.
pasti datang. Dan saudara siap atau tidak, janji Tuhan pasti datang kepada setiap orang yang sudah menyiapkan dirinya. Itu sebabnya saudaraku, ini pasti. Saudara boleh tanya, banyak yang datang di gereja ini awalnya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Tapi itu masih langkah baru. Dia katakan, kadang lagi lebih sungguh-sungguh. Aku akan datang seperti hujan yang pada musimnya, lebih banyak lagi. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya harus katakan kepastian kebalikannya. Yeremia 17 ayat 13. Semua orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Amin. Kau dugakan gitu. Nah, kalau tadi mau diberkati itu, semua orang yang meninggalkan Tuhan akan Tuhan buat menjadi malu. Itu sebabnya orang yang meninggalkan Tuhan tidak pernah naik, menukik pasti. Itu firman tersebut, bukan saya menyebut. Dan pilihan dari kita, mari kita berdoa, Tuhan, atas firman-Mu lah aku melayani, atas firman-Mu lah aku datang di gereja ini, atas firman-Mu lah aku melayani rumah tanggaku, atas firman-Mu lah aku melakukan pekerjaan ini, dan Tuhan akan memberkati. Amin. Saudara yang kasih, kita memiliki janji yang pasti. Hari ini saya ulangi janji itu, karena tahun ini tahun pemulihan bagi keluarga, bagi seluruh kehidupan kita. Ada yang sampai hari ini setelah masuk di gereja ini dipermalukan dari kau hilang berkat yang kau punya. Ada? Sejak masuk di gereja ini Anda dipermalukan dan hilang berkat. Ada? Belum? Janji Tuhan katakan, kalau engkau dipermalukan karena nama Tuhan, karena melakukan untuk Tuhan, Tuhan katakan Yesaya 61 ayat 7, aku akan berikan kepadamu warisan 2 kali lipat. Dan itu saya tuntut tahun ini, dan saya percaya tahun ini akan terjadi bagi saya. Cukup 7 tahun Pak Bina ya, 7 tahun kita banyak air mata dicaci mati. Kita mau melayani, tapi nggak apa-apa. Jalan kabila jalan terus. Kenapa? Saya mau menang di sana. I don't care what people say. I only care what Jesus say. Kenapa? Saya mau perjalanan ke depan. Orang tidak tahu. Apa yang saya lihat belum tentu dilihat orang lain. Apa yang sudah lihat belum tentu dilihat orang lain. Itu sebabnya mari kita berjalan dengan Tuhan. Dan mari kita lebih mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Supaya timbul fajar itu, hujan berkat itu, sehingga orang tahu bahwa Allah yang kita sembah. Dan Allah ada di Bukit Karmel ini. Inilah yang menjadi doa kita di dalam ulang tahun yang ke-7. Apakah saudara dan saya rindu gereja ini menjadi gereja berkat bagi kita? Tempat kita bertemu dengan Tuhan lebih dalam. Tuhan sudah lakukan 7 tahun perbuatan baik yang luar biasa. Sudah itu satu besar. Saya pikir Anda 2 minggu terakhir ini sudah merenung-renung apa yang Tuhan perbuat. Dan Tuhan mau kita di ulang tahun yang ke-7 ini. Be thankful to Him. Bersyukurlah untuk semua yang diperbuat. Saya ada di tempat ini hanya karena Tuhan. Dan saya ada di tempat ini hanya karena Tuhan. Dan Tuhan sedang menuntut ke depan. Siapkan dirimu Tuhan pakai. Mungkin Anda besok jadi evangelis. Untuk bagi anak-anak, untuk orang muda yang disiapkan. Siapkan, katakan kepada Tuhan, ini aku, pakailah aku. Tuhan mau ulang tahun yang ke-7 ini, kita boleh mengingat apa yang Tuhan buat. Ada banyak mujizat Tuhan yang dibuat di sini, yang tidak mungkin menjadi bukti. Paling sedikit 3 anak Tuhan yang tokso total, tapi Tuhan bisa sembuhkan dengan mujizat. Luar biasa. Kebetulan sudah pindah dia. 2 anaknya tokso, jelas 100%. Begitu Tuhan izinkan lahir, Tuhan bisa buang itu tokso. Anak kedua kena tokso bantah, tidak pernah berhenti menetes air mata. Sampai 2 bulan terakhir dokter katakan maksimal 7 bulan, habis itu kalau kering selesai. Yesus saya luar biasa Tuhan. Yesus kita luar biasa. Kita suruh dia berdoa kamu puasa suami istri dan tumpahkan tangan bagi anaknya. 2 minggu depan di gereja saya akan lakukan bagian saya. Dan saudara tahu, puji Tuhan, tokso hilang. Tidak perlu operasi, semua gratis Tuhan. Ada seorang anak Tuhan dari Muslim masuk di gereja ini, kawin di gereja ini, lahir anak pertamanya tokso. Tidak ada satu keluarganya suami istri datang melihat, tidak datang. Satu pun gak ada. Yang datang hanya orang gereja. Kita berdoa di pagi hari, tidak ada. Kenapa? Tidak mau melihat anaknya tokso. Apakah matanya nggak ada, kakinya? Bisa aja.
Dan dokter katakan 100% pasti ada efek. Kita berdoa menangis kepada Tuhan, jangan permalukan namamu. Karena Tuhan katakan, Yesaya 28 ayat 16 begini, siapa yang percaya tidak gelisah, siapa yang percaya tidak dipermalukan. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret itu, Tuhan jangan permalukan. Begitulah itu. Tidak ada satu pun toksonya yang terjadi. Gereja ini Tuhan buat menjadi gereja berkat. There is miracle in the church. Dan there is miracle in your life. As long as you believe. Bolehkah hari ini kita yang mengaku percaya ini datang kepada Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, pulihkanlah rumah tangga. Tuhan, pulihkanlah bisnis. Tuhan, aku sudah siap. Kita berdoa, Tuhan, biarlah setiap orang tahu bahwa aku hamba. Aku mau melayani Tuhan sisa hidup saya. Tuhan, biarlah orang tahu bahwa Kau yang bersembah. Dan Tuhan, aku berlaku mulai hari ini atas nama firman-Mu. Kalau itu menjadi keyakinan kita, tahun yang ke-7 ini adalah tahun pemulihan dan tahun berkat bagi kita dan bagi gereja. Kalau saudara mau mendapatkan damai yang daripada Tuhan itu, berdoalah kepada Tuhan segera. Dan memberi kesempatan bagi Anda berdoa. Berikan doa kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau hari ini Tuhan. Aku berdoa, biarlah orang tahu bahwa aku sekarang hamba. Bahwa aku mau damai yang baru dengan Tuhan. Aku mau mencari damai lebih dalam lagi. Aku mau pulang berdamai. Aku mau pulang mengampuni Tuhan. Jika itu menjadi keyakinan Anda, berdoa dalam hati. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya beri kesempatan bagi Anda berdoa agar hari ini terjadi pemulihan. Di ulang tahun Tuhan yang ke-7. Ini saatnya kita Tuhan izinkan dipulihkan supaya kita boleh pulang menjadi berkat. Berdoalah kepada Tuhan dari sungguh-sungguh. Lama Anda sudah berdoa dan hatimu Tuhan gerakkan, nanti bangunlah. Kita akan berdiri bersama menyanyikan. Kita mau cari damai dengan Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya di dalam nama Yesus ada damai.